خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, qala li rajulin min ashabi, bertanya kepada salah seorang pemuda di antara sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah pernah bertanya pada salah seorang pemuda. Pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilontarkan kepada seorang pemuda tersebut adalah, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Ini apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bagi orang tua hendaknya selalu menanyakan kaum pemuda dengan pertanyaan ini, seperti pertanyaan Rasulullah kepada seorang pemuda yang sudah waktunya nikah, ya kan? Kok belum nikah? Ditanya, apakah kamu sudah nikah? Kemudian qala rajul, menjawablah pemuda tersebut, la wallah ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah, demi Allah saya belum. Wala indi ma atazawwaj, dan aku tidak mempunyai bekal persiapan untuk nikah. Modalku pas-pasan ya Rasulullah, penghasilanku pun juga pas-pasan untuk diri saya sendiri saja bulat, ya kan? Kadang-kadang nggak cukup, apalagi kalau saya harus nikah tentunya lebih tidak cukup lagi. Apalagi nikah dapat orang Belanda umpamanya. Karenanya saya tidak punya bekal untuk nikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali pada seorang pemuda tersebut, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Kalau sekiranya kamu merasa tidak punya apa-apa, penghasilan yang kamu dapati dari pekerjaan kamu pas-pasan untuk diri kamu sendiri, Rasulullah bertanya, bukankah kamu punya surat Qul Huwallahu Ahad? Artinya bukankah kamu hafal Qul Huwallahu Ahad? Dijawab, qala bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, thuluthul Quran. Hafal surat Qul Huwallahu Ahad adalah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian ditanya lagi pemuda tersebut oleh Rasulullah, alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah kamu hafal pula idza jaa nasrullahi wal fath? Dijawab oleh pemuda tersebut, qala bala, iya ya Rasulullah, saya hafal surat itu. Kata Rasulullah, qal thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Ditanya lagi pemuda tersebut oleh Rasulullah, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu hafal surat Qul ya ayyuhal kafirun?
Dijawab oleh pemuda tersebut, qala bala, iya ya Rasulullah. Rubu'ul Quran, kata Rasulullah, surat Al-Kafirun adalah seperempatnya Al-Quran. Ditanya lagi pemuda tersebut oleh Rasulullah, alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Tidakkah kamu hafal surat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh pemuda tersebut, qala bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya hafal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, rubu'ul Quran, surah idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah seperempatnya Al-Quran. Karena itu dengan modal 4 surat berarti kamu sudah kaya. Karenanya tazawwaj, nikahlah kamu dengan modal 4 surat. Bapak bertanya, nggak usah makan katanya. Nah ini yang perlu kita kupas itu. Apakah modal 4 surat istrinya dikasih, kalau lapar kasih surat Allah Ahad gitu, minta rumah dibacakan kuliah Al-Kafirun dan seterusnya. Nah ini yang akan kita kaji, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang modal utama seseorang yang mengantarkan seorang pemuda menuju pernikahan. Ini mengisyaratkan bahwa 4 surat tersebut merupakan pondasi kesuksesan seseorang untuk meraih kekayaan dan kecukupan hidup bersama dengan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya orang yang punya modal 4 surat saja untuk mengarungi pernikahan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikah nanti menjadi orang yang serba cukup kehidupannya. Sebagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Nikahkanlah pemuda dan pemudi di antara kalian yang sudah waktunya nikah. Iyakunu fuqara, jika mereka sementara ini dalam keadaan fakir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, yughnihimullahu min fadlih, kalau dia nikah Allah akan mencukupi kebutuhan mereka dari anugerah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Allah maha mengetahui tentang keadaan dan kondisi hambanya. Tapi dengan syarat, ini syaratnya, ya kan? Syarat kelayakan seseorang nikah akan memperoleh, agar dia memperoleh jaminan kaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus minimal apa? 4 surat. Surat apa saja tadi? Ikhlas dulu, kemudian Idza Jaa Nasrullah, kemudian Al-Kafirun, kemudian Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Dengan demikian ini bisa dijadikan sebagai patokan bagi mas-mas dan mbak-mbak yang belum kawin, ya kan? Harus segera dihafalkan dan dipahami. Dan bagi orang tua yang punya anak muda-mudi, ya kan, juga mulai sekarang digalakkan surat ini, ya, 4 surat ini. Dan kita semuanya sebagai jamaah orang-orang mukmin, kalau ada di antara jamaah kita yang belum nikah, ya kan, segera kita nikahkan, ya, dengan dibekali terlebih dahulu 4 surat. Siapa yang belum nikah ini? Sama? Ya, satu tadi. Yang belum 2?
Enggak boleh tidak. Dia malah Pertanyaannya sekarang, menurut realita banyak ternyata orang-orang yang hafal 4 surat itu, tapi kok masih miskin padahal kawin. Ya kan? Itu kan zaman dulu katanya. Zaman sekarang nggak bisa. Kita Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah berlaku sejak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman nanti. Kalau ada orang yang hafal 4 surat ini, bahkan lebih, kok kondisinya masih seperti itu juga, berarti ada yang bermasalah dengan hafalannya. Ya kan? Berarti ada yang bermasalah dengan hafalannya. Oleh karena itu sekarang kita bahas mengapa Rasulullah SAW menetapkan syarat kelayakan nikah dan mengambil menantu itu adalah hafal 4 surat ini. Yang pertama surat Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas merupakan surat yang di dalamnya mengandung perintah dan pembekalan jiwa seseorang untuk selalu beramal semata-mata ikhlas murni karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kunci suksesnya seseorang berumah tangga, kalau dia ketika nikah semata-mata karena Allah, bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena Belandanya, bukan karena Indonesianya, tapi semata-mata saya menikahi dia karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila terjadi perubahan pada diri si suami atau istri, maka rumah tangga yang telah dibangun akan tetap utuh. Karena apa yang dicintai hanya Allah, bukan semata-mata karena kecantikannya. Karena apa, kecantikan itu akan berubah ketika tua, ya kan? Dan ketampanan pun juga akan berubah ketika tua. Begitu pula halnya perubahan pada diri kita, sewaktu-waktu bisa terjadi ketika ada suatu bencana kecelakaan menimpa kita. Mungkin ya kan, kita masih tetap wajah cantik, ya kan, wajah tampan, tapi ternyata sakit, masih muda sakit, sehingga dia harus terkapar, terbaring di atas ranjang. Kalau si suami dan istri tidak semata-mata karena cinta kepada Allah, nggak istri-istrian, nggak pakai. Ini kan ngapain ngerawat, ya kan? Ini kan ngerawat orang sakit namanya. Kalau nggak mati-mati ditegak atau di gara-gara apa? Gara-gara cintanya sudah hilang karena apa? Luntur, tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu kuncinya. Kalau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan pernah terputus. Kalau dia bekerja mencari nafkah semata-mata, mencari nafkah dan usahanya itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan si istri. Dia bekerja semata-mata karena Allah. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Allah yang menyuruh saya. Secara otomatis karena Allah yang telah menyuruhnya, dia sadar bahwa dia diperintah oleh Allah, maka dia tidak akan pernah merasa lelah meskipun musim salju, ya kan? Meskipun musim dingin,
Meskipun musim panas, dia akan tetap bekerja. Dan banyak orang-orang pemuda kita mau kawin di Belanda takut karena apa? Kalau musim dingin harus tetap kerja. Mendingan di Indonesia saja. Panasan malah enak. Hanya Allah kan kita bekerja itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira? Sukses atau tidak kalau seseorang itu tetap berada dalam pekerjaannya. Tetap dia berada dalam bimbingan Allah. Tidak pamrih, tidak mencari muka, tidak ingin dilihat oleh orang lain dan seterusnya, tapi semata-mata karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak kira-kira? Enak. Meskipun dia dengan sakit ada yang merawatnya, ya kan? Asik kan? Iya. Suami yang setia. Mengapa setia suami? Karena Allah, ya kan? Itu tadi pentingnya ikhlas, surat Al-Ikhlas dihafal, difahami, ditanamkan di dalam hati kita. Itu artinya tidak cukup memang kalau kita sekedar menghafalkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, tidak cukup ya. Harus dengan pemahamannya sebagaimana Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihayati, dimasukkan, disimpan di dalam hati sehingga akan berbuah kebaikan yang kebaikannya itu bisa dirasakan bersama-sama. Paham kan? Enak kan? Nah, enak sudah. Itu jaminan, itu jaminan dari Allah SWT. Kemudian surat An-Nasr. Mengapa surat An-Nasr? Surat An-Nasr kalau kita hafal, kita akan memahaminya. Bahwa dengan surat An-Nasr kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena istiqamah kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bimbingan Allah itu akan mengantarkan kita memperoleh kemenangan, nasr dan kemenangan. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala melalui musuh nafsu. Musuh kadang-kadang banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita ketika kita sukses ya. Banyak orang-orang yang berusaha menghalang-halangi kita untuk menuju kesuksesan ya kan? Nah seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Dan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita sekali-kali tidak akan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu ingat bahwa dengan kesuksesan harus diimbangi dengan ucapan tasbih, alhamdulillah dan istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini yang kedua ya, berarti jalurnya kalau kita ikhlas pasti akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Sehingga kita kalau dulu tidak punya rumah, Allah memberikan jaminan kita akan punya rumah. Kalau dulu kita tidak punya mobil, Allah akan memberikan kita mobil. Dan seterusnya, kenikmatan dunia ini pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan dan seterusnya. Kemudian surah Al-Kafirun, di mana kita pun juga diwajibkan untuk menghafalnya sebagai kelayakan untuk menikah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau mengambil menantu pun juga syaratnya sudah hafal belum surah Al-Kafirun? Menantunya baru mau masuk Islam? Nggak apa-apa. Setelah masuk Islam, setelah nikah, ya tadi syaratnya dihafalkan ya. Kalau tidak ya bahaya nanti, repot nanti, kasihan nanti ya. Kasihan keluarganya dengan pemahaman seperti ini. Surah Al-Kafirun, mengapa surah Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun apabila kita memahaminya, kita akan
mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin rumah tangga benar-benar akan merasa terpanggil dan berusaha untuk menjaga keimanan, menjaga keluarga kita dari api neraka, menjaga dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak islami. Sehingga orang tua kalau membaca surah Al-Kafirun, dia otomatis ya terpanggil untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Sehingga orang tua tersebut akan selalu mendidik